Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Pemotor di Bangkalan tewas usai menabrak pemotor lain. Pelaku penggelapan motor di Bangkalan babak belur dihajar warga usai dipergoki korbannya di tengah jalan. Menikmati laksa di Surabaya berbahan baku lontong dengan bumbu rempah dan aneka kondimen lezat. Berkendara dengan kecepatan tinggi, seorang pemotor menghantam pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan di Galis, Bangkalan. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas di lokasi kejadian. Pengendara sepeda motor ini terkapar di jalan raya Desa Pakaan Dajah Galis akibat luka serius di kepala setelah mengalami kecelakaan dengan motor lain dari arah berlawanan. Jenazah Yusak warga Kuanyar, Bangkalan dievakuasi ke ambulan untuk dibawa ke RSUD Bangkalan. Berdasarkan hasil olah TKP kepolisian, kejadian bermula saat korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Sampang menuju Bangkalan. Saat di lokasi kejadian, korban diduga hilang konsentrasi dan tak bisa menguasai laju kendaraannya hingga oleng dan masuk ke jalur kanan. Naas, di saat bersamaan dari jalur berlawanan muncul pemotor lain karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan kedua pemotor ini tak terhindarkan. Hantaman keras antara kedua sepeda motor mengakibatkan korban terpental. Sementara pengendara sepeda motor lain yang ditabrak juga terluka parah dan harus mendapatkan perawatan medis. Dari arah berlawanan, Honda CBR diduga dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi benturan. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Honda Scoopy mengalami meninggal dunia. Kemudian yang Honda CBR pengendaranya mengalami luka berat. Untuk penanganan lebih lanjut, sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Peristiwa kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan. Sebagai barang bukti, kedua motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke pos polisi lalu lintas untuk kepentingan penyelidikan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha pembuatan kerajinan kaligrafi di Kota Madiun terbakar. Kebakaran tidak sampai menimbulkan korban luka maupun korban jiwa karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun ini terjadi pada Sabtu petang. Rumah Suyanto yang juga dijadikan tempat usaha pembuatan kerajinan kaligrafi ludes dilalap si jago merah. Warga yang panik melihat besarnya kobaran api langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran ini pertama kali diketahui istri korban yang langsung lari keluar rumah sambil teriak meminta tolong ke warga sekitar karena suaminya sedang pergi ke masjid. Ya kirain orang guyonan, terus akhirnya warga keluar kok udah api itu udah besar. Itu dihuni berapa orang, Pak? Di rumah berapa? Tiga orang. Anak laki-lakinya satu, pas acara sekolahan mungkin baru nyampe tadi. Ini tempat usaha apa, Pak? Gimana? Itu banyak kayak Itu kan dekorasi Islami. Kebetulan beliau yang punya rumah kan seniman. Dia pesanan kaligrafi, bikin dekorasi gitu. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar dan dibantu personel BPBD. Petugas sempat kesulitan menjinakkan api lantaran di dalam rumah berisi bahan yang mudah terbakar seperti triplek dan styrofoam.
sehingga pada saat kita datang sini api sudah cukup besar, namun alhamdulillah bisa secepatnya ditangani. Kita menggunakan kendaraan, ada 4 kendaraan damkar, kemudian dibantu dari BPBD personelnya, dan alhamdulillah ini tadi jam 6:30 sebenarnya udah padam, cuma ini perlu pembasahan dan sebagainya untuk memastikan bahwa kondisi api sudah betul padam dan dilakukan pembasahan. Tidak ada korban luka dan korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran pemilik rumah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun. Pickup bermuatan pipa dan lem terbakar di Jalan Tol Ngawi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir mobil berhasil menyelamatkan diri keluar dari kabin kemudi sebelum api membesar. Namun akibat peristiwa ini, mobil berikut muatannya ludes tak tersisa. Api membakar pickup di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi, Sabtu sore. Kencangnya hembusan angin membuat api terus membesar. Beruntung saat terjadinya kebakaran, pengemudi dan seorang penumpang berhasil menyelamatkan diri. 2 unit mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran bermula saat mobil yang dikemudikan Atep Jaka, usia 21 tahun, warga Bandung bersama seorang penumpangnya Happy Komarudin, usia 48 tahun, warga Tasikmalaya, melaju dari arah Bandung menuju Surabaya. Rencananya barang muatan yang diangkut ini akan dikirim ke Kalimantan guna kebutuhan proyek. Sopir dan penumpang pick-up tidak mengetahui asal api karena saat di jalan tol, mobil tiba-tiba keluar asap dan disusul api dari belakang. Sopir pick-up kemudian menepikan mobilnya di pinggir jalan tol dan tiba-tiba api langsung membesar hingga melahap habis pick-up beserta muatannya. Pas saya berhenti, langsung api keluar. Giliran jalan cuma asap doang. Itu muatan apa Pak itu? Paralon. Paralon dari mana mau ke mana? Dari Bandung ke Kalimantan. Kalimantan. Itu korsleting listrik gimana? Kayaknya Pak. Di bagian apa? Deket tangki? Pertengahan bak ke belakang, keluar apinya langsung besar di sini. Setelah jalan beberapa kilometer, berhenti lagi. Kita sempat benerin tali karena longgar. Setelah itu bablas lagi, berhenti, nah diem, istirahat, lihat HP, jalan lagi, di situ kelihatan asap di sekupion itu. Dari bagian mana itu? Dari bagian belakang Pak. Untuk memadamkan api, petugas harus berjibaku karena mobil memuat bahan yang mudah terbakar. Butuh sekitar 30 menit api baru bisa dipadamkan. Kilometer 559, 560 terbakar sebuah kendaraan. Itu saat datang gimana Pak api? Api masih membara. Itu terbakar dari belakang karena itu mobil bak yang membawa paralon. Kalau menurut keterangan supir tadi gimana Pak awalnya? Itu awalnya di dalam perjalanan ada api dari bawah. Terus menyambar ke muatan. Ya, sampai ke muatan itu habis semua. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting pada kelistrikan kabel mobil yang menjalar ke tangki BBM. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi.